Dung daga dang dang dung dara dang dang dung dara dung dang dung. Dung daga dang dang dung dara dang dang dung dum daga daga dung. Religius, otonomi khusus, kanun, kanun, ganja, Jauh. istimewa, gam. Boleh nggak gue ngomong Islam? Kalau untuk Wasabi Aceh kurang ikuti Daerah operasi militer. bikin itu daerah operasi militer, dan di situ akhirnya banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Dan kemudian pemerintah Indonesia meresponnya dengan memperlakukan daerah operasi militer dengan memasukkan banyak personel-personel TNI. Em, Sebenarnya belum pernah riset banyak tentang ini, tapi cuma tahu kalau misalkan mereka memperjuangkan kemerdekaan. Karena belum riset banyak tentang ini, cuma tahu kalau misalkan tahun ini merayakan 15 tahun MOU Helsinki. Itu perjanjian antara pemerintah Indonesia, dan pihak Indonesia dan pihak GAM di Mediatornya Finlandia ya? Apa di Finlandia? Kayak semacam kompromis gitu, jadi Aceh nggak cabut, tapi kayak dia punya kayak semacam kekhususan gitu dari antara daerah-daerah lainnya. Seingat gue sih salah satu atau beberapa isi dari MOU Helsinki itu pertama sumber daya Aceh itu dimiliki oleh Aceh sepenuhnya atau didominasi oleh Aceh. Lalu kemudian ada pemerintahan khusus di Aceh yang dimana mereka boleh mendirikan partai politik, parlemen yang berbeda dengan di Jakarta, lalu ada sistem peradilannya sendiri. ya agar keadilan buat para korban dan para keluarganya mampu terjadi. Itu sih yang gue harapin. Mungkin bukan untuk di Aceh doang ya, untuk di semua wilayah yang memang background permasalahannya sama. Kalau bisa hal yang dilakukan oleh negara seharusnya itu bukan pendekatan militer, tapi kalau bisa pendekatan sosial budaya. Ya, semoga negara tetap ingat sama apa yang dahulu pernah terjadi dan menuntaskan konflik yang ada dan mereparasi kesakitan yang dialami korban yang sampai sekarang pasti masih dirasain. KKR-nya sendiri itu baru dibentuk itu tahun 2016-an atau maksudnya masih lama lah setelah MOU LCSK tahun 2005. Dan akhirnya pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu bisa terungkap dan pada akhirnya nggak akan terulang lagi di masa depan. Itu buat Aceh. Dung daga dang dang dung dara dang dang dung dara dung dang dung. Dung daga dang dang dung dara dang dang dung dum daga daga dung. Berangkat dari video-video sebelumnya yang sudah diutarakan oleh perwakilan-perwakilan publik khususnya anak muda, Kontras pun juga sudah mengadakan kegiatan untuk memperingati 15 tahun MOU Helsinki, di mana itu sebenarnya adalah sebuah bentuk dari edukasi publik dan juga pengetahuan kita bersama bahwa pentingnya negara untuk segera melakukan mandat-mandat yang ada di dalam MOU Helsinki itu sendiri. Nah, selain itu juga kita bisa melihat bahwa publik juga memiliki hak untuk tahu terkait apa saja yang terjadi di masa lalu, khususnya di Aceh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang di Aceh sendiri adalah salah satu tempat terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu ketika terjadinya distrik operasi militer, dan banyak sekali korban-korban yang masih belum juga jelas nasibnya karena negara masih belum mau untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Aceh. Sedangkan MOU Helsinki terbentuk itu sebenarnya adalah untuk upaya damai antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh. Namun hingga saat ini tidak semua mandat dari MOU Helsinki sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, bagaimana bisa mandat itu tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah karena pemerintah Indonesia tidak juga menguatkan mandat dari KKR Aceh itu sendiri. Yang sedangkan yang kita ketahui bahwa mandat dari KKR Aceh di sektor nasional itu telah dihapus karena Undang-Undang KKR sudah dihapus di dalam Konstitusi Indonesia. Nah, kita menginginkan pemerintah untuk segera menguatkan mandat dari KKR Aceh ini sendiri agar kerja-kerjanya bisa lebih luas dan KKR Aceh bisa segera bekerja sama dengan sektor-sektor dan lembaga-lembaga negara yang berada di pusat pemerintahan, sehingga mandat KKR Aceh tidak hanya berada di bawah kanun yang ada dalam Perda, tetapi juga bisa dikuatkan dengan adanya mandat dari undang-undang nasional. Dan kenapa hal itu penting? Karena hak-hak korban tidak bisa diabaikan oleh negara, bahwa korban-korban yang ada di Aceh hingga saat ini belum juga mendapatkan haknya.
Mereka mungkin mendapatkan hak sebuah bantuan dari pemerintah daerah, tetapi secara korban, sebagai korban pelanggaran HAM berat masa lalu, korban-korban dari operasi militer di Aceh di masa lalu belum juga mendapatkan haknya, yaitu hak untuk kompensasi, non restitusi, dan juga rehabilitasi seperti yang seharusnya dimiliki oleh korban-korban pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, Kontras menyatakan kepada negara untuk segera melakukan mandat dari KKR Aceh, memenuhi dan juga memberikan pemulihan untuk korban-korban dari pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, dan juga memberikan edukasi terkait apa saja pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Aceh. Sehingga pelanggaran HAM berat masa lalu tidak lagi menjadi momok bagi pelanggaran HAM yang terjadi hari ini, dan juga pola-pola kekerasan yang terjadi hari ini bisa bebas dan bisa tuntas tidak ada lagi di Indonesia. Dan pengadilan HAM harus segera terbentuk sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Terima kasih. Dung daga dang dang dung dara dang dang dung dara dung dang dung daga dang dang dung dara dang dang dung dum taga daga dung daga dang dang dung dara dang dang dung dara dung daga dang dang dung dara dang dang dung dum taga daga dung dara dang dara dung dara dang dang dung dara dung dang dum taga daga dung dara dang dang dung dara dung dang dum daga dang dang dung dara dang dang taga daga dung tiru dung dang tarara dang Assalamualaikum kawan-kawan semua, anak bangsa Indonesia, kawan-kawan aktivis perjuangan, aktivis pro demokrasi, aktivis hak asasi manusia. Semoga sehat semua. Teng gedeng deng gedeng deng. Terteng, tutup lagi jendela. Iya. Singkat kita cerita masalah hak asasi manusia. Yang terjadi 20-30 tahun yang lalu di bumi Aceh Seramo Mekah. Dimulai dari yang namanya daerah operasi militer. Oh belum, jaring merah dulu 80-an. Ini operasi jaring merah. Teng gedeng deng gedeng deng, teng gedeng deng gedeng deng. Kalau malam kita tidur di rumah, ndak tahu begitu bangun pagi-pagi sudah ada tanda begini. Nah ini. Kalau udah ada tanda begini di depan pintu rumah, cabut, segera cabut. Entah anak, entah emak, entah yang lagi nggak bisa jalan, cabut. Kalau enggak, maka siap-siap di malam hari. Ada orangnya misterius. Datanglah dia, langsunglah datang. Membuka pintu rumah dengan lapaksa. Entah perempuan, entah laki, langsung dicomot. Tolong, diam, jangan banyak bicara, diam. Kalau sudah dibawa oleh aparat, mau ditanya sama siapa, ndak tahu mau tanya, mau minta ketahui di mana adanya juga tidak berani. Akhirnya setelah dibawa lenyaplah dia. Operasi jaring merah 70-an 80-an. Masuk lagi kita namanya daerah operasi militer. Di mana nyawa manusia, namanya manusia ndak ada harganya nih. Manusia dilekok begini, diputer-puter,
dibanting-banting. Kalau sudah diambil oleh aparat tempat-tempat yang ngeri, salah satu Rancong Aceh Utara, itu dia Mbah masuk Rancong, sini sudah semua dikat. Kalau sudah masuk Rancong, jangan haraplah bisa pulang kembali. Ngaku kau tidak. Rasakan sekarang. Kurang lagi ya, rasakan ini sekarang. Ini yang paling sakit di pusar kalau ditaruh di. Di tempat-tempat penyiksaan, di rumah gedung, di PD sana, tiap malam terdengar orang berteriak-teriak, ampun, tolong, tolong. Kamu ngaku nggak? Zaman kepedihan. Untung masih bisa selamat. Kalau nggak selamat, nggak tahu di mana jasadnya dicari. Begitu pulang, jalan sudah begini. Ucap ayat. Simpang KKA, kemudian lagi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Tentara seenaknya tembak masyarakat yang lagi berkumpul. Apalagi Tengku Bantakiyah, seorang ulama, pagi-pagi subuh desanya dibetong atau diserang sama tentara. Nggak selesai sampai sekarang kasusnya. Belum lagi kasus-kasus Bumi Flora, orang-orang juga ditembakin, ditimang gajah, orang-orang ditembaki, Jambo Kebo. Ini ada satu lagi peristiwa yang sangat mengenaskan. Demi militer untuk mendapatkan informasi, atau demi militer supaya masyarakat jangan bersimpati kepada gerakan Aceh Merdeka. Setiap orang sipil sekehendaknya bisa diciduk agar tercipta masyarakat yang takut, agar tercipta masyarakat yang tidak membela atau bersimpati kepada gerakan GAM. Ini dia di jembatan. Mana tadi orangnya? Si kau. Kau ngaku nggak? Rasakan sekarang ya. Tolong, tolong. Di atas jembatan, di bawahnya adalah sungai. Satu demi satu tawanan yang dijemput secara paksa. Lihat kau ngaku atau tidak? Kalau tidak, tamatlah riwayatmu. Tolong dari atas jembatan, supir-supir mobil-mobil pada berhenti menyaksikan orang-orang dicelup di dalam sungai. Tolong. Kamu ngaku atau tidak? Di mana
itu orang yang kami cari. Bukan saya tidak tahu, saya tidak tahu. Begitulah di zaman dulu, lebih berharga hewan daripada manusia. Aparat negara untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia melakukan kegiatan biadab, mencabut hak-hak sipil masyarakat Aceh, hak untuk terbebas dari ketakutan, hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pengadilan sah. Tidak ada, semuanya sikat aja. Dum gedam dam gedam dam, dum gedam dam gedam dam, digi digi dum digi dum dum, digi digi dum. Kawan-kawan semua aktivis hak asasi manusia, sekarang memang zaman sudah berubah. Bangsa ini lebih demokratis, tapi masalah ini memang masih tersisa. Menjadi batu sandungan, menjadi duri di dalam daging. Tapi kalian tetap kuat tenaga, kalian tetap terus bekerja seperti yang sudah dicontohkan almarhum mendiang Cak Munir. Kerja HAM belum selesai, semakin demokratis bangsa ini, nampaknya orang juga semakin lupa pada hak asasi manusia. Kita sambung ke Aceh lagi. Habislah semua. Akhirnya dilaksanakan yang namanya darurat militer. Bum dum 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 dum. Mana senjata nih kira-kira? Wah, ini aja senjatanya. Dum 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 dum. Ribuan pasukan diturunkan ke bumi Aceh. Masyarakat sipil ditembak di mana-mana. Yang namanya gam alah maoy menggelepar. Dum 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 dum, ratusan orang, hoi, ratusan orang warga sipil, hoi, menjadi korban operasi darurat militer. Darah tumpah di mana-mana. Dari pagi hingga malam. Mungkin Yang Maha Kuasa kemudian menentukan tindakannya. Dikirimkan gelombang tsunami. Ratusan ribu orang menjadi korban. Dari situ insaflah kita sebagai bangsa untuk segera menghentikan pertikaian, untuk segera menghentikan pertumpahan darah, hingga akhirnya
terciptalah perjanjian damai. Senjata pun dipotong-potong. Orang-orang Gam turun dari gunung. Berdamai kembali kita semua. Hidup bahagia dalam suasana damai. Tapi setelah perdamaian, kembali lagi. Memang kasus-kasus HAM dilupakan oleh aparatus negara. Kita hanya bisa berdoa sambil juga berusaha. Sebab korban yang di rumah sekarang yang cacat seumur hidup. Korban yang ayahnya telah tiada tinggal, anaknya sudah besar, tinggal istrinya di rumah mengandung kesedihan. Terkenang pada ayah, terkenang pada paman. Tentu trauma ini terus membayang seumur hidup. Kawan-kawan semua, saya kira sampai di sini cerita saya. Dum daradang dang dum daradang dang tagadaga dum dam dum. Dum dagadang dang tung dagadang dang tagadaga dum dam dum. Semoga pelanggaran HAM tak terjadi lagi. Indonesia semakin damai. Memang masih ada sedikit tinggal tuh di Papua sana. Aduh, nggak bisa saya bayangkan. Marilah kita perkuat masyarakat sipil. Selalu kompak, selalu gotong royong. Untuk Indonesia yang bahagia. Dung dagadang dagadung darading dang dung daradung dam dum. Dugo dum dam dung daradang dang dung daradung dam dum. Dung dagadung dam dung daradang dang tagadaga dum dam dum. Dugo dum dam dung daradang dang tagadaga dum dam dum. Tigi dum dam tagadaga dum. Tigi dum dam tagadaga dum. Tigi dum dam ngedam dam. Tigi dum dam ngedam dam. Tigi dum. Dum dagadang dang dung daradang dang dung daradung dang dung. Dung dagadang dang dung daradang dang dung.